Assalamualaikum sahabat, selamat pagi. Jumpa kembali di channel belajar kita Esa Sagol. Jadi untuk kali ini kita coba-coba belajar mengolah pasir hitam. Ya, kita tes pasir hitamnya apakah memang benar mengandung emas atau tidak. Jadi ikuti terus caranya. Mudah-mudahan teman-teman dan sahabat sekalian bisa mengikuti di rumah masing-masing. Ya, ayo. Oke teman-teman, jadi pasir hitam sudah kita magnet. Ya, gunanya magnet itu hanya untuk mengurangi besi. Jadi biar nggak terlalu banyak yang diolah. Nah, kita magnet pakai ini, kita kurangi dia. Jadi materialnya langsung kita bakar. Kita coba bakar. Inilah jumlah pasir hitam kita. Ya, kalau di sendok mungkin sekitar 2 sendok makan ya. Oke teman-teman, saya lanjut bakar dulu. Saya mau pindahkan dulu ke koi. Sebentar ya, saya lanjut dulu. Ya, sekarang pasir hitamnya sudah pindah ke koi. Kita ambil dulu ya teman-teman. Kita kurangi dulu airnya. Oh, sangat sedikit ya. Ya, 1 sendok lah, 1 sendok makan lah ini teman-teman, maaf. Jadi oke, sekarang saya lanjut bakar teman-teman. Iya, ikuti terus ya. Nah teman-teman, sekarang pasir hitamnya sudah siap kita bakar. Jadi untuk pertama-tama kita kasih dia tepung borak atau pijar. Jadi nanti kita akan bahas juga itu di episode berikutnya tentang borak. Jadi sekarang kita fokus membakar dulu. Jadi kita beri dia borak, teman-teman. Itu borak sebagai fluk agar material itu ngumpul, dia nggak berpencar kemana-mana. Harus pakai itu wajib. Kalau nggak pakai borak teman-teman itu nggak bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut bakar dulu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang suhunya ini sudah di atas 1000. Pasir hitamnya juga sudah mulai mencair ya. Untuk mempermudah pengambilan mineral logam atau mineral perak yang ada di situ, kita masukkan dia tembaga sebagai kolektor. Jadi tembaga ini nih cair juga. Jadi mereka itu nempelnya di sini, nanti ngumpul di sini. Ya begitu teman-teman. Jadi ini bukan mainan ya, ini benar-benar real ya. Oke, kebetulan di sini ada tamu kita. Ya, salah satu sahabat kita juga ikut menyaksikan. Oke teman-teman, kita masukkan dia tembaga. Ya, jadi biarkan dia menyatu di dalam bersama-sama tembaga. Saya lanjut dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, jadi bulir yang ada di dalam itu kan sudah sangat mencair. Ya jangan lupa itu kita putar-putar, nggak boleh tergesa-gesa. Itu kalau logamnya sudah mencair itu kita nggak boleh tergesa-gesa ngangkatin, nggak boleh. Ya biarkan dulu dia di dalam, biar yang kecil-kecil itu pada nempel semua kan.
yang halus-halus ya. Jadi kita beri dia kesempatan untuk ikut gabung dia dengan bulion yang besar, yang lebih besar di tengahnya itu. Oke ya, kalau sudah merasa yakin, sudah nggak ada lagi yang di sekitaran yang belum nempel itu teman-teman, ya boleh kita mulai matikan apinya ya. Oke teman-teman ya, untuk mematikan alat seperti ini itu gasnya dulu teman-teman ya, baru anginnya ya. Jangan sampai terbalik ya, takut meletup nah, oke ya, kita kasih sedikit biar dia lebih cepat dingin teman-teman ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya, karena ini sangat panas teman-teman, suhunya di atas 1000. Ya, lihat teman-teman ya, perhatikan ya. Inilah bulion kita teman-teman, yang tembaga, besi, dan mungkin ada emas teman-teman. Ya inilah dia teman-teman penampakan bulion kita tuh. Sudah mulai kuning kan dia, nah, berarti kemungkinan besar pasir hitam yang kita bakar tadi itu memang mengandung emas. Nah, cuman kita nggak tahu seberapa banyak emas yang ada di kandungan itu. Jadi kita pukul biar bersih dia, baru kita cukim atau cuci kimia teman-teman. Nanti kita bahas semua itu tentang kimia dan lain-lain teman-teman ya. Aqua Regia kita bahas semua teman-teman. Sekarang saya lanjut dulu, bersihkan dulu teman-teman ya. Saya mau bersihkan dulu ini borak-borak yang ada di pinggiran bulionnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi bulion kita ini sudah siap kita cukim atau cuci dengan kimia. Jadi pertama-tama itu kita beri dia air ya, ini teman-teman ya, air. Jadi jangan lupa airnya itu kita ukur. Jadi airnya kita kasih 200 ml teman-teman, 200 ml. Jangan lupa gunakan wadah semacam ini teman-teman. Ini adalah kaca pirek anti panas ya. Jadi ini kurang lebih 200 ml ya, lebih dikit nggak apa-apa. Ini air biasa ya teman-teman ya. Nah tuh air biasa tuh teman-teman. Jadi bulionnya kita masukkan ke dalam ya. Sementara ini adalah cairan nitrat, asam nitrat kadar 68%. Jangan coba-coba masukkan tangan ke dalam ya, atau kena percikannya langsung lari. Kasih air, rendam di air tangannya supaya enggak nyeri. Jangan sampai terlambat karena itu sangat bahaya. Itu luka bakar permanen itu teman-teman. Jadi jangan bermain-main, ini benar-benar harus hati-hati ya. Cuman karena saya lagi buatkan video jadi ya udah saya hati-hati aja. Biasanya saya gunakan safety teman-teman. Jadi takarannya itu segini ya, kurang lebih 400 ml. Nah, jadi karena ini kurang lebih 300 ml ya, kita kasih juga 300 ml teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi tuh sudah mulai ada reaksi. Ciri-ciri bulion yang mengandung emas, ketika dikasih asam nitrat atau HNO3, saat dikasih kimia itu warna permukaan bulion itu menghitam. Itu ciri-ciri bulion yang mengandung emas teman-teman. Jadi ingat ya, kalau melogamkan pasir hitam, jadi ingat nanti ketika jadi bulion saat mau mencukin itu, saat dikena air kimia bulionnya menghitam,
berarti itu mengandung emas. Oke teman-teman ya, saya lanjut dulu karena aromanya itu kurang sedap teman-teman. Baik teman-teman, jadi bulion yang tadi kita cukim itu sudah habis. Ya mungkin dia ada menyisakan endapan, ya itu dia endapannya teman-teman. Dan itu adalah emas. Endapan hitam itu adalah emas teman-teman. Ya. Jadi sekarang kita buktikan ya, kita salin dulu sedikit airnya, baru kita logamkan koi. Oke, kita lanjutkan dulu ya teman-teman. Jadi airnya ini kita salin teman-teman ya, kita salin dulu. Nah itu teman-teman emasnya. Itu adalah emas dengan kadar di atas 80%. Ya. Jadi endapan hitam ini yang sudah kita dapatkan tadi dari sisa cukiman bulion dari pasir hitam campur tembaga dan besi itu menyisakan endapan hitam seperti ini teman-teman. Jadi endapan hitam ini kita bilas dengan air panas sebanyak 3 kali. Gunanya sisa-sisa kimia yang ada di situ itu hilang saat pemberian air panas. Karena kalau masih ada sisa-sisa kimia itu nggak akan bisa melogam teman-teman. Kalau dibakar ya dia akan tetap meleleh aja, nggak bisa melogam teman-teman. Oke, sekarang kita rebus air dulu buat ini siram ini. Itu 3 kali ya, dibilas pakai air panas. Ya saya lanjut dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, jadi air panasnya sudah siap. Ya jangan lupa ini endapan hitam itu dibilas dengan air panas ya. Ya karena kalau nggak ada air panas, nggak dibilas dengan air panas, saya jamin itu nggak bakalan bisa jadi saat pembakaran. Ya tetap aja dia jadi mencair begitu, meleleh. Jadi kalau kita bakar seperti ini kan itu sisa-sisa kimia itu kan bisa hilang dia. Ya kita salin dulu teman-teman. Ya, ini dibilas sampai 3 kali ya. Nah, jadi air bilasannya itu jangan dibuang, dipindahkan aja karena emas-emas halus itu masih ada ikut di situ. Biarkan dia mengendap selama 2 atau 3 hari, itu dia akan ada itu serbuk-serbuk emas yang ikut bersama air panas tadi. Ada di situ mengendap teman-teman. Baik teman-teman, jadi untuk membakar endapan hitam yang sedikit ini, saya sarankan itu belanga tanahnya itu ditaburi dulu borak teman-teman. Ya supaya kita tutupi itu puri-purinya belanga itu. Jadi emas yang sedikit tadi itu enggak terselip masuk ke puri-puri belanga tanah itu. Makanya kita harus begini dulu, kita panasin dulu belanganya biar enggak pecah. Takutnya itu emasnya kan tumpah. Ya oke. Sekarang kita bakar itu boraknya. Setelah dibakar dia akan melapisi itu pori-pori itu. Jadi endapan hitam itu dia nggak masuk lagi ke situ karena udah tertutup. Oke, sekarang kita lanjut dulu bakar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi endapan hitamnya sudah pindah ke dalam koi ya. Jadi kita siap bakar. Jadi apinya itu nggak boleh besar apinya karena itu debu, itu nanti kalau dia kering itu jadi debu terbang itu teman-teman. Jadi apinya itu sedang aja, sekedar itu dulu ya, biarkan dia dulu menyatu itu ya. Apinya itu sedang aja ya. Ya jangan terburu-buru kalau sudah membakar endapan hitam atau endapan coklat tua kehitaman ya.
Oke, saya lanjut bakar dulu ya teman-teman, karena agak kesulitan membakar dengan satu tangan. Itu teman-teman, jadi endapan hitam kita tadi itu sudah mulai menguning ya. Tuh, lihat kan teman-teman ya. Jadi suhunya api itu nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu kencang-kencang, kita santai-santai saja teman-teman ya. Itu ya. Oke, sekarang saya lanjut dulu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi emasnya itu sudah mulai menyatu kayaknya teman-teman ya. Nggak lama lagi itu bisa kita ambil. Coba kita lihat dulu, soalnya ini endapan hitamnya itu sangat sedikit ya. Tapi biasanya kalau orang sudah pengalaman itu dia bisa ambil itu, walaupun sangat sedikit ya. Oke teman-teman, jadi apinya sudah kita matikan. Ingat, saat pembakaran mematikan blender itu gasnya dulu, baru anginnya yang dimatikan. Oke, jadi karena ini bulionnya sangat kecil, ambasnya sangat kecil, jadi kita sistem begini saja ya. Langsung kita rendam, karena kita nggak mungkin bisa jepit, itu sangat kecil ya. Itu dari pasir hitam yang ya mungkin kurang lebih 1 sendok atau 2 sendok, nggak nyampe rasanya 2 sendok, soalnya sedikit sekali teman-teman. Ini hanya sekedar untuk membuktikan sama teman apakah pasir hitam itu mengandung emas ya. Jadi memang benar pasir hitam mengandung emas, cuman pasir hitamnya itu enggak semua mengandung emas, sebagian saja. Nanti kita jelaskan itu pasir hitam seperti apa yang mengandung emas itu teman-teman. Jadi baik teman-teman, jadi untuk pasir hitam yang tadi yang 1 sendok atau 1 sendok lebih tadi itu memang positif mengandung emas ya. Inilah emasnya, sangat kecil teman-teman ya. Terpaksa saya pecahkan itu belangannya karena nggak bisa dijepit. Ini sangat kecil teman-teman ya, dan itu memang positif. Ini adalah emas, ini emas murni teman-teman, kadarnya di atas dari 80%, sekitar 85% teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi untuk episode kali ini kita sudah finalkan di pasir hitam. Baik, jadi sekarang saya mau jelaskan pasir hitam yang bagaimana yang mengandung emas. Jadi pasir hitam yang mengandung emas itu pasir hitam, biasanya pasir hitam itu yang sisa-sisa dulangan para penambang ya. Jadi pasir hitam itu memang bukan pasir hitam yang jadi emas, bukan. Tapi memang pasir hitam ya pasir hitam. Cuman pasir hitam biasanya itu membawa emas-emas debu. Jadi emas-emas debu itulah yang kita ambil, yang dibakar bersama pasir hitam itu. Jadi tidak semua pasir hitam mengandung emas, enggak. Saya sudah buktikan teman-teman ya. Untuk apa saya harus bohongin teman-teman, nggak ada untungnya juga ya. Ini sebagai orang yang sudah membuktikan bahwa memang nggak semua pasir hitam mengandung emas. Mungkin saja ada pasir hitam yang 1 kilonya pasir hitam bisa menghasilkan emas 1 gram, mungkin saja ada juga yang nggak mungkin sampai ada. Karena ada pasir hitam yang memang sama sekali pasir hitam, nggak ada emasnya sama sekali, nggak ada memang. Jadi cukup itu saja dulu teman-teman. Nanti episode berikutnya kita bahas cara mengambil emas di elektronik. HP kita ngambil emasnya dari 100 biji ya, kita kumpulin dulu HP-nya. Jadi nanti kita langsung videokan juga ya. Dan saya akan, insya Allah saya akan kupas ya sesuai yang saya tahu ya. Jadi cukup itu aja dulu teman-teman.
Ya, tolong dukung terus channel ini ya. Mudah-mudahan saya bisa tetap eksis memberikan informasi yang kira-kira berguna untuk teman-teman sekalian, terutama untuk yang pemula. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam emas.